Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemrograman web. Perkenalkan di sini ada Saya Muhammad Yasir Gifari Jati. dan saya sendiri Maulana Fikri Hibatullah. Kami di sini. Baik, saya Muhammad Yasir Gifari Jati. Saya sebagai pemateri pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur dasar HTML dan integrasi Bootstrap yang kami pakai pada website atau situs kami. Jadi yang pertama, yang sederhana saja namanya. Jadi setiap halaman ini dimulai dengan struktur dasar HTML5. Jadi deklarasi doctype HTML-nya ini memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML5, dan tanpa ini browser mungkin tidak merender halaman dengan benar. Dan tag HTML-nya ini sebagai root element dengan atribut language sama dengan eng atau English. Jadi untuk menentukan bahasanya yaitu Inggris. Jadi ini penting untuk aksesibilitas dan search engine optimization. Dan juga di sini bagian head-nya. Jadi head ini berisi metadata, jadi seperti UTF-8, yaitu encoding karakter untuk mendukung bahasa dan simbolnya. Viewport, yang ini mengatur tampilan responsif di perangkat mobile dan with device with initial scale 1.0. Jadi misalnya di bentuk HP misalnya tampilannya akan seperti begini. Oke, kembali ke ini. Baik, jadi tadi lanjut ke title-nya. Jadi title-nya sini saya tulis home saja. Jadi judul halaman yang muncul di tab browser. Lalu pindah ke bagian sini. Jadi di sini ini adalah Bootstrap-nya. Jadi ini import Bootstrap CSS dari CDN menggunakan tag link. Jadi ini memungkinkan kami menggunakan kelas Bootstrap tanpa mengunduh file CSS. Kalau yang ininya link sebelumnya hiraukan saja karena ini memakai style CSS yang sudah kami hapus, jadi seharusnya ini sudah tidak dipakai lagi. Oke, lanjut saja. Baik, sekarang bagian body. Jadi body ini berisi konten yang akan ditampilkan pengguna. Jadi kami ini menggunakan Bootstrap. Maaf. Kami menggunakan Bootstrap ini untuk mempercepat pengembangan dengan kelas utilitas seperti container, row, dan kolom MD untuk tata letaknya itu lebih responsif. Jadi Bootstrap ini juga menyediakan komponen siap pakai, jadi seperti navbar, car, dan tabel yang mengurangi kebutuhan menulis CSS manual. Jadi langsung saja saya masuk ke bagian yang pertama, halaman 1, yaitu halaman indeksnya sendiri. Yang ini indeks HTML. Oh ya, sebelum itu seperti bisa dilihat, ini situsnya bukan dipakai dari open default browser, ini langsung situsnya sudah di upload ke cloud dan ini sudah berjalan di web. Jadi tidak perlu anunya lagi. Bisa langsung diakses pemakai yang menggunakan link. Oke, maaf, lanjut saja ke materi untuk indeksnya. Jadi untuk indeksnya ini saja. Yang pertama yaitu yang paling penting navbar. Jadi navbar ini dibuat menggunakan kelas Bootstrap juga. Jadi navbar mendefinisikan navbarnya. Navbar expand ini membuat navbar bisa collapse di perangkat mobile pada layar kecil, menu akan disembunyikan dan ditampilkan sebagai toggler. Jadi seperti ini. Togglernya begini. Oke, kembali ke layar ini. Jadi yang kedua, yang selanjutnya adalah background primary. Jadi background primary ini memberikan warna biru pada navbarnya. Jadi warna ini bisa disesuaikan dengan tema website. Jadi bisa diubah ke warna apa saja. Jadi selanjutnya navbar brand. Jadi navbar brand ini
untuk logo atau brand kami. Untuk sini ada ini logonya. Di sini kami menggunakan tag IMG dengan atribut SRC untuk menampilkan logo dan alternatif untuk teks alternatifnya kalau offline misalnya MGFR. Jadi MS Auto. Jadi MS Autonya di sini mengatur menu navigasinya supaya di kanan. Jadi navbar ini juga memiliki tombol toggler, yaitu navbar toggler. Yang ini yang muncul di perangkat mobile. Tombol ini menggunakan atribut data BS toggle dan data BS target untuk mengontrol collapse menunya. Misal ini semua. Ini ke navigasi halaman HTML selanjutnya. Jadi simple saja. Sekarang ke bagian headernya, yang ini. Jadi header section ini adalah area header yang menarik perhatian pengguna. Jadi kami menggunakan background light, memberikan background warna terang. Jadi bisa dilihat sini. Di sini beda dengan yang ini ya. Ini putih, di sini biru muda. Jadi ini memberikan background warna terang. Jadi lalu menggunakan pi 5. Jadi padding atas dan bawahnya ini sebagai dasar 3rem untuk memberikan ruangan kosong di antaranya. Begini. Jadi lalu text center. Jadi text center yang mengatur teks ke tengah. Image fluid membuat gambar responsif dengan lebar maksimum 100% dan tinggi otomatis. Jadi di sini kita menampilkan judul dengan kelas teks primary untuk warna biru. Teks deskripsi dengan teks secondary dan gambar utama dengan kelas rounded untuk sudut yang melengkung. Baik, sekarang sistem grid kami yang ini. Dan juga tentang layanan tentang kami. Jadi pada section tentang kami yang ini, kami menggunakan sistem grid bootstrap. Jadi ini tentang kami. Jadi ini membagikan konten kolom MD6 ini membagikan konten menjadi 2 kolom di atas perangkat medium ke atas. Di perangkat kecil, kolom akan ditumpuk secara vertikal. Vertikalnya seperti begini. Jadi itu seperti tadi vertikal. Jadi kami menampilkan gambar di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan. Gambar menggunakan kelas image fluid untuk responsif dan rounded untuk sudut yang melengkung. Tombol selengkapnya menggunakan kelas button primary yang ini. Button primary untuk tampilan yang konsisten dan tema. Lalu pindah ke layanan kami, yaitu service. Jadi seksi layanan kami menggunakan komponen card bootstrap. Jadi card ini ya mendefinisikan card yang ini, card. Lalu card body ini area untuk konten teksnya. Jadi yang ini. H100 ini membuat tinggi cardnya seragam. Jadi kami menampilkan 3 card dengan gambar dan deskripsi singkat. Jadi grid call MD4 digunakan untuk membagi card menjadi 3 kolom di perangkat medium ke atas. Jadi itu saya atur supaya rata dulu ini. Ya, lebih kentara. Seperti begini, call MD4 semua dipakainya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, digunakan untuk membagi card menjadi 3 kolom ke perangkat medium ke atas. Lalu pindah ke galeri. Baik, galeri bagian sini, galeri kami. Jadi pada seksi galeri, kami menggunakan image thumbnail untuk gambar dengan border dan padding. Grid kolom MD3 ini
yang ini yang membagi gambar menjadi 4 kolom seperti ini. Jadi di seksi yang review ya itu saja untuk bagian sini, simpel saja untuk galerinya, cuma dibagi 4. Pindah ke review. Jadi bagian review. Jadi ini kami menggunakan card dengan gambar profil bulat atau rounded circle. Yang ini rounded circle. Dan untuk teks yang testimoninya pakai lorem saya, yang ini lorem. Grid kolom MD4-nya membagi testimoni menjadi 3 kolom. Jadi ini semuanya sama. Ini yang semua isinya lorem. Masih berlanjut, yang ini testimoni ketiga. Lalu video ini ya video cuma sematkan biasa saja. Ini saya pakai bootstrap, langsung saja dia. Lalu kayaknya itu seperti yang bilang video di sini. Lalu footer yang bagian sini ya. Ini pakai ya basic saja, tidak ada bootstrapnya. Terus yang ini saja, yang script pakai bootstrap bundle-nya. Jadi sepertinya itu saja untuk bagian saya yang membahas tentang struktur HTML dan cara masuknya Bootstrap CSS pada program kami. Halaman 2, 3, dan 4 akan dibahas oleh anggota kelompok saya, Maulana Fikri. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Fikri Hibatullah dan saya merupakan pemateri kedua dalam video ini. Saya akan menjelaskan bagaimana website ini dibuat menggunakan Bootstrap dan bagaimana tampilan pada masing-masing halaman bekerja. Website ini yang akan saya jelaskan hanya adalah bagian halaman kedua, ketiga, dan keempat. Yaitu pada halaman yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tabel, yaitu menampilkan daftar anggota dalam bentuk tabel. Dan halaman yang kedua yang akan saya jelaskan adalah halaman registrasi, berisi formulir pendaftaran anggota baru. Dan yang terakhir yaitu adalah halaman kontak, yang menyediakan informasi kontak dan lokasi. Baik, sekarang mari kita mulai dengan halaman pertama, yaitu halaman tabel. Halaman ini bertujuan untuk menampilkan daftar anggota dalam bentuk tabel dengan tampilan yang menarik dan interaktif. Pertama, saya akan menjelaskan bagian navigasinya atau navbarnya. Pada bagian atas, kita menggunakan navbar Bootstrap dengan kelas navbar expand LG navbar dark beige primary. Ini memberikan efek warna biru pada navigasi serta tampilan responsif untuk perangkat mobile. Terus kita juga menggunakan tombol toggle untuk tampilan mobile agar menu bisa muncul dengan klik tombol seperti ini. Baik, navigasi memiliki 4 menu yaitu Home, Tabel, Registrasi, dan Kontak. Di sini kita juga akan menggunakan Collapse agar navigasi bisa beradaptasi di layar kecil. Setelah navbar, kita menampilkan judul dan gambar header dengan kelas Text Center agar teks dan gambar berada di tengah. Seperti yang Anda lihat, teks dan gambar ini berada di bagian tengah. H1 kelas teks primary digunakan untuk judul utama. Seperti yang Anda lihat, teks primary MB3 database anggota lengkap digunakan sebagai judul utama. P class lead text muted adalah informasi bagian deskripsi
tambahan. Dia berfungsi sebagai deskripsi tambahan di bawah menu utama. Selanjutnya, image. Di sini kita menggunakan image class, image fluid rounded shadow agar gambar memiliki tampilan rapi. Habis itu kita akan langsung lanjut ke bagian fitur pencarian dan filter. Untuk memudahkan pencarian data, kita menyediakan fitur kolom pencarian menggunakan input type text dengan icon search bootstrap icon. Seperti Anda lihat, kita menggunakan class drop down menu. Terus kita juga menggunakan drop down filter dengan kelas drop down menu yang digunakan untuk penggunaan pemilihan status anggota yang memiliki status aktif dan non-aktif. Baik, kita akan lanjut lagi ke bagian tabel data anggota. Tabel ditampilkan dengan menggunakan kelas table, table hopper, table stripped agar lebih menarik. Terus kita menggunakan baris header diberi kelas table primary agar memiliki warna biru yang serasi. Setiap baris anggota memiliki status aktif, pending, non-aktif dengan warna berbeda menggunakan badge bootstrap. Tombol aksi seperti detail dan hapus menggunakan kelas button, button primary, dan button outly danger. Dan untuk statis anggota, dalam bentuk car bootstrap dengan warna yang sesuai. Untuk anggota aktif, kita menggunakan badge sukses. Sedangkan untuk pending, kita menggunakan test badge warning. Dan untuk non-aktif, kita menggunakan badge danger. Di bawah sini kita juga membuat quick action, di mana kelas yang menggunakan text primary dengan button primary. Ini bertujuan untuk menambahkan anggota. Baik, kita akan melanjutkan ke bagian halaman ketiga, halaman kedua, yaitu halaman registrasi. Halaman ini berfungsi sebagai formulir pendaftaran anggota baru. Baik, kita akan lanjut di bagian pertama, yaitu struktur formulir. Formulir ini dibuat menggunakan kelas from control. Alasannya adalah untuk input yang rapi dan responsif. Terdapat beberapa field input, seperti nama lengkap yang menggunakan input teks, type teks. Sedangkan untuk bagian nick menggunakan input type teks. Untuk tipe umur menggunakan input tipe number. Terus selanjutnya bagi tempat lahir menggunakan input type text menggunakan class from table. Selanjutnya tanggal lahir menggunakan input tipe date. Dan link sosial media menggunakan input tipe URL. Sedangkan untuk jenis kelamin menggunakan kelas from check,
prop check inline menggunakan tipe radio, sedangkan untuk form label prodi menggunakan option value option menggunakan tipe option. Sedangkan untuk form label metode pelajaran yang disukai menggunakan from check inline dan tipe checkbox. Sedangkan untuk from label pesan kita menggunakan text area, class from control, raw 4, placeholder. Sedangkan untuk bagian tombol daftar menggunakan button, class button primary. Sedangkan untuk bagian simpan, kita menggunakan button type submit, class button success. Dan untuk button tipe reset, class button changer. Baik, kita lanjut ke halaman terakhir, yaitu halaman kontak. Halaman ini menyediakan informasi kontak dan lokasi. Tampilan header atau judul halaman menggunakan H1 kelas teks primary dan deskripsi menggunakan H2 kelas teks secondary. Sedangkan gambar header menggunakan image fluid render. Kita menggunakan bootstrap card agar tampilan kontak dalam 3 kategori. Email dengan tombol harap mail to untuk langsung mengirim email. Sedangkan untuk bagian telepon dengan tombol harap telepon agar bisa langsung menelpon. Sedangkan bagian alamat ditampilkan dalam kartu tanpa tombol. Setiap kartu memiliki kelas kart H-100 agar tinggi antar kartu seragam. Seperti Anda lihat, seragam. Sedangkan untuk bagian peta lokasi, di bagian bawah kita menyematkan Google Map menggunakan iframe agar pengguna bisa melihat lokasi kantor. Sedangkan untuk bagian footer dibuat dengan kelas base primary, text wide, text center, file 3 agar tetap konsisten dengan halaman lainnya. Itulah penjelasan dari 3 halaman utama website ini. Kita telah membahas halaman table, halaman registrasi, dan halaman kontak, serta bagaimana Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan yang modern, responsif, dan interaktif. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa. Baik, terima kasih Saudara Fitri. Jadi kami sudah menjelaskan kode dan fungsi kode pada website kami, terutama bagian bootstrap-nya. Jadi kami membuat website ini pada Visual Studio Code dan kami menguploadnya di sini, di Infinity Free. Jadi di Infinity Free ini, setelah kami website kami mengupload dulu filenya menggunakan web apps SCP, jadi diupload di sini, di sini ini cloud-nya, jadi supaya bisa berjalan tampilannya seperti ini. Jadi sekarang kami akan mengecek kecepatan web kami pada PHP web dev. Jadi di copy ini, analyze, dan mulai analisisnya. Kalau saya refresh dulu. Oke, sekarang baru muncul. Baik, jadi tampilannya seperti bisa dilihat ini, performanya ya tidak 39 dari 100, jadi tidak terlalu bagus. Jadi ini SEO-nya yang paling tinggi 91. Jadi kurang lebih karena kebanyakan codingannya ini berat sekali, jadi di PHP paling tidak di mobile ini nilai 39 dan pada desktop
lebih parah lagi 31. Jadi seperti itu kecepatan page speed kami. Sepertinya Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Kami di sini hanya sekedar manusia biasa. Betul. Oke, untuk video selanjutnya mohon ditunggu apabila kami sudah lanjut semester selanjutnya. Semoga aja kalau ada tugas. Oke. Terima kasih sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di tahun depan. Bye-bye. bye.